Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Fuada selaku dosen pembimbing akuntansi keuangan lanjutan 1 telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada diskusi kali ini yaitu tentang utang antar perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 6 yang dimana anggota kelompoknya saya sendiri atas nama Muhammad Yusriyadi selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Dan yang bertindak sebagai penyaji rekan saya atas nama Saudari Rahmasari Alpiani, Nurul Anissa, dan Alisa. Baik, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada penyaji pertama atas nama Saudari Rahmasari untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Saya akan memaparkan materi pertama. Adapun topik kita hari ini yaitu utang antar perusahaan. Sebelumnya kita akan mengetahui apa definisi dari utang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari suatu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik, sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Tinjauan umum konsolidasi transfer utang langsung antar perusahaan atau direct in-company debt transfer melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, ada piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Selanjutnya, tinjauan umum konsolidasi. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan. Transfer utang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya adalah piutang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Di sini dapat kita lihat pada siklus PT Induk dan PT Anak. Di sini terdapat utang uang, maka PT Anak. Sedangkan PT Anak butuh uang, maka mengajukan pinjaman ke PT Induk. Bukan terjadi karena transaksi persediaan atau transaksi penjualan jasa. Di sini merupakan kondisi PT Anak langsung berutang ke PT Induk tanpa melewati perantara atau sebaliknya PT Induk langsung berutang kepada PT Anak. Yang kedua, transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya,
Dapat kita lihat seperti di siklus berikut, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT Induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap akun piutang dan utang bunga. Selanjutnya. Terdapat dua penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Yang pertama, transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Wesel atau obligasi harus dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang wesel atau obligasi milik perseroan. Yang kedua yaitu transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Walaupun metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premium. Metode garis lurus dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif dan jika transaksi tersebut antar induk dan anak perusahaan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmasari Alpiani. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Alisa untuk melanjutkan presentasi kita. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan memaparkan materi kedua yaitu obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Situasi yang lebih komplit terjadi bila obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berhubungan istimewa di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, ekuisisi, obligasi afiliasi, melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli, obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diberlakukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Ekuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konsolidasi. Selanjutnya, di mana mempunyai dua bagian yaitu obligasi afiliasi dibeli dari obligasi yaitu satu, pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi
pada harga yang sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Semua jumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan. Pembelian obligasi dengan harga lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain memengaruhi pasar sekuritas, membuat obligasi perusahaan jarang menjual dengan harga yang sama di nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi, konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pendapatan bunga yang dapat dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Dalam kasus ini tidak sama karena perbedaan nilai tercatat obligasi dalam pembukuan kedua perusahaan. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam jumlah yang lebih besar dari penyesuaian nilai wajar dan kemudian menyebabkan perbedaan. Itulah yang sempat saya bacakan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alisa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Nurul Anissa untuk melanjutkan presentasi kita. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk melanjutkan presentasi pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan contoh soal, di mana soalnya yaitu PT Purwakarta membeli 60% kepemilikan di PT Triana pada tanggal 1 Januari 2001. Pada nilai bukunya, pada tanggal tersebut PT Purwaka menjual obligasi dengan nilai nominal sebesar 80 juta rupiah dengan tingkat bunga 8%, jatuh tempo dalam waktu 5 tahun langsung ke PT Triana senilai 82 juta. Obligasi tersebut menyebar bunga tahunan obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. PT Purwaka menggunakan metode ekuitas dasar dalam akuntansi kepemilikan di PT Triana. Pada tanggal 31 Desember 2002, neraca saldo untuk kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat neraca saldo untuk kedua perusahaan itu di mana kas dan piutangnya pada PT Purwaka itu sebesar 80.200.000, pada PT Triana 40 juta. Kemudian diminta buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Purwaka sehubungan dengan investasinya di PT Triana. Bagian B itu, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Purwaka sehubungan dengan utang obligasinya. Yang ketiga, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Triana sehubungan dengan investasinya pada obligasi PT Purwaka. Kemudian yang keempat, buatlah ayat jurnal eliminasi untuk membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2002. Kemudian yang terakhir, buatlah kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2002.
Baik, kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu mencatat pembelian saham pada PT Triana, di mana nilai bukunya itu sebesar 150 juta, kemudian saldo saham, kemudian saham biasanya itu sebesar 100 juta, saldo laba sebesar 50 juta rupiah. Kemudian investasi pada saham PT Triana sebesar 60% seharga 90 juta rupiah. Kemudian kepemilikan minoritas atau kepemilikan non pengendali itu sebesar 60 juta rupiah, di mana diambil dari nilai buku sebesar 150 juta rupiah dikurang dengan investasi pada saham PT Triana 60%. Kemudian jurnal saat pembelian saham. Investasi pada saham PT Triana pada kas sebesar 150 juta rupiah. Kemudian jurnal saat mencatat dividen dari PT Triana, yaitu kas pada investasi pada saham PT Triana, di mana kasnya sebesar 6 juta. Begitu pula dengan investasinya pada saham PT Triana. 6 juta ini diambil dari 60% dikali 10 juta. Kemudian, jurnal saat mencatat pendapatan, di mana jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Triana pada pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian bagian B, jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka sehubungan dengan utang obligasi, di mana beban bunganya itu sebesar 6 juta, utang preminya itu sebesar 400, kemudian pada kas bagian kredit itu sebesar 6.400.000, di mana 6.400.000 ini diambil dari beban bunga ditambah dengan utang premi. 400 ini diambil dari 82 juta dikurang 80%, 80 juta rupiah dibagi 5 tahun, maka menghasilkan 400.000 rupiah. Kemudian bagian C, jurnal yang dicatat oleh PT Triana sehubungan dengan investasi obligasi. Jurnalnya yaitu kas pada pendapatan bunga dan investasi obligasi pada PT Purwaka, di mana pada kas itu sebesar 6.400.000, pada pendapatan bunga itu sebesar 6 juta, dan investasi obligasi pada PT Purwaka sebesar 400.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi pertama yaitu mengeliminasi pendapatan dari PT Triana, di mana jurnalnya yaitu pendapatan dari PT Triana pada dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Triana. Pendapatan dari PT Triana ini diambil mengeliminasi dari jurnal saat mendapat pendapatan sebesar 18 juta rupiah. Kemudian dividen yang diumumkan itu sebesar 6 juta. Kemudian investasi pada saham PT Triana sebesar 12 juta, di mana 12 juta ini diambil dari pendapatan dari PT Triana dikurang dengan dividen diumumkan. Kemudian eliminasi yang kedua yaitu mengeliminasi alokasi pendapatan untuk kepemilikan non pengendali. Jurnalnya yaitu pendapatan untuk kepemilikan non pengendali pada dividen diumumkan dan kepemilikan non pengendali, di mana dividen yang diumumkan itu sebesar 6 juta rupiah, kemudian kepemilikan non pengendali itu sebesar 6 juta. Kepemilikan non pengendali ini diambil dari pendapatan untuk kepentingan non pengendali dikurang dengan dividen yang diumumkan.
12 juta rupiah ini diambil dari 30 juta rupiah dikali dengan 40%. Kemudian eliminasi yang ketiga, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal, di mana saham biasa pada PT Triana itu sebesar 100 juta. Kemudian saldo laba pada 1 Januari itu sebesar 50 juta. Pada bagian kredit, investasi pada PT Triana sebesar 90 juta rupiah, di mana 90 juta rupiah ini diambil dari 102 juta dikurang dengan 12 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali itu sebesar 60 juta rupiah, di mana 100 juta ditambah 50 juta rupiah dikali dengan 40%. Selanjutnya, eliminasi yang keempat yaitu mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Yang pertama itu utang obligasi sebesar 80 juta. Kemudian premi utang obligasi itu sebesar 1.200.000, di mana 1.200.000 ini diambil dari 82 juta dikurang dengan 80 juta, kemudian dikali dengan 3, lalu dibagi 5. Selanjutnya pada pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini diambil dari sebesar 6 juta rupiah. Kemudian pada bagian kredit, investasi obligasi pada PT Purwaka sebesar 81.200.000. 81.200.000 ini diambil dari 82 juta dikurang dengan 800.000 rupiah. Kemudian beban bunga itu sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya masuk pada kertas kerja konsolidasi. Yang pertama itu ada penjualan, di mana saldonya yaitu sebesar 200 juta rupiah PT Purwaka, kemudian PT Triana sebesar 114 juta rupiah, maka konsolidasinya sebesar 314 juta rupiah. Masuk pada pendapatan bunga, di mana pendapatan bunga pada PT Triana itu sebesar 6 juta. Kemudian memasukkan eliminasi yang keempat, yang ini ke dalam akun debit sebesar 6 juta rupiah, maka pendapatan bunga pada PT Triana ini sudah habis. Selanjutnya, pendapatan dari PT Triana sebesar 18 juta rupiah. Kita mengambil eliminasi dari eliminasi pertama sebesar 18 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada PT Purwaka itu sebesar 99.800.000. Kemudian pada PT Triana sebesar 61 juta rupiah. Maka jumlah konsolidasinya itu sebesar 160.800.000. Pada beban depresiasi PT Purwaka sebesar 25 juta rupiah, PT Triana sebesar 15 juta rupiah. Maka jumlah konsolidasinya sebesar 40 juta rupiah. Masuk pada beban bunga. PT Purwaka sebesar 6 juta rupiah, kemudian PT Triana sebesar 14 juta rupiah. Di sini kita memasukkan eliminasi yang keempat, di mana kita melihat beban bunga ini terdapat pada eliminasi keempat sebesar 6 juta rupiah. Maka kita memasukkannya pada eliminasi kredit
Jadi sisa konsolidasi beban bunga itu sebesar 14 juta rupiah. Kemudian pendapatan bersih konsolidasi itu sebesar 99.200.000. Masuk pada pendapatan kepemilikan non pengendali, di mana kita memasukkan eliminasi yang kedua sebesar 12 juta rupiah. Maka konsolidasinya yaitu sebesar min 12 juta rupiah. Masuk pada pendapatan di bawah ke depan sebesar 87.200.000, PT Triana sebesar 30 juta rupiah, eliminasi pada akun debit sebesar 36 juta rupiah, pada kredit itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian pada konsolidasi itu jumlahnya sebesar 87.200. Masuk pada saldo laba 1 Januari. Saldo laba pada 1 Januari itu sebesar 230 juta rupiah pada PT Purwaka, kemudian pada PT Triana sebesar 50 juta rupiah. Kemudian masuk pada eliminasi, kita memasukkan eliminasi yang ketiga, saldo laba 1 Januari pada akun debit sebesar 50 juta rupiah. Jadi jumlah konsolidasinya itu sebesar 230 juta rupiah. Kemudian pendapatan dari atas sebesar 87.200.000, kemudian pada PT Triana sebesar 30 juta rupiah, pada eliminasi debit sebesar 36 juta rupiah, kemudian pada kredit 6 juta rupiah. Jumlah dari konsolidasi sebesar 87.200.000. Pada dividen diumumkan pada PT Purwaka yaitu memasukkan senilai 40 juta rupiah, kemudian pada PT Triana sebesar 10 juta rupiah, kemudian memasukkan eliminasi pertama pada dividen yang diumumkan sebesar 6 juta rupiah dan 4 juta rupiah. Maka jumlah dari konsolidasi dividen yang diumumkan itu sebesar 40 juta rupiah. Pada saham biasa PT Purwaka sebesar 102 juta, kemudian memasukkan eliminasi pada kredit sebesar eliminasi pertama yaitu sebesar 12 juta rupiah, dan pada eliminasi ketiga sebesar 90 juta rupiah. Kemudian masuk pada obligasi. Obligasi PT Triana itu sebesar 81.200.000, kemudian mengeliminasinya pada eliminasi yang keempat itu sebesar 81.200.000. Pada utang obligasi, PT Purwaka sebesar 80 juta rupiah, sedangkan pada PT Triana sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pada debit, melakukan eliminasi pada eliminasi keempat, utang obligasi sebesar 80 juta rupiah dan nilai konsolidasinya itu sisa 200 juta rupiah. Kemudian pada premi obligasi PT Purwaka sebesar 1.200.000, kemudian dieliminasi pada eliminasi keempat sebesar 1.200.000. Maka nilai konsolidasinya itu 0. Pada saham biasa pada PT Triana itu sebesar 100 juta, kemudian dieliminasi pada eliminasi ketiga sebesar 100 juta rupiah, maka nilai konsolidasinya juga 0. Selanjutnya saldo laba, saldo labanya pada PT Purwaka sebesar 277.200.000 rupiah.
pada PT Triana sebesar 70 juta. Kemudian pada akun eliminasi debit sebesar 86 juta rupiah, pada kredit 16 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya itu 277 juta 200. Kemudian masuk pada kepemilikan non pengendali. Kepemilikan non pengendali ini dieliminasi pada eliminasi 2 sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada eliminasi ketiga itu sebesar 60 juta rupiah, maka nilai konsolidasinya itu sebesar 68 juta rupiah. Baik, dapat kita lihat pada saldo laba 31 Desember itu sebesar 277.200.000 rupiah. Pada PT Purwaka itu sudah balance dengan saldo laba tahun berikutnya. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurlanisa. Itulah tadi presentasi hasil diskusi kami. Adapun kesimpulannya yaitu salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari suatu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Kemudian perusahaan masih sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana afiliasi untuk meminjamkan dari afiliasi jika kekurangan uang. Kemudian tinjauan langsung konsolidasian ada 2, yaitu transfer utang langsung antar perusahaan dan transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kita pada kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, baik dari ucapan maupun sikap. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.